warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan, Amin. selalu diberi kelancaran dalam melakukan. Amin. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada. Nihil. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasikan dengan artikulasi yang tepat. Jadi itu berhubungan dengan bunyi dan artikulasi. Tujuan dari pembelajaran kali ini agar peserta didik dapat mengidentifikasi artikulasi dalam membawakan sebuah acara. Yang kedua adalah peserta didik dapat mencatat kesalahan pelafalan bahasa Indonesia dalam ragam lisan, gitu. Jadi memang kita masih sering mendengar seseorang mengucapkan artikulasi yang kurang tepat. Padahal sebuah artikulasi itu nantinya akan berhubungan dengan ketika kita berbicara, dan jika kita berbicara tetapi artikulasi kita tidak tepat, maka seseorang yang mendengarkan pun akan kurang menangkap apa yang kita katakan, seperti itu. Apakah ada yang tahu artikulasi itu apa? Pernafasan. Pernafasan ini bahasa Indonesia ya, Mas ya. Pengucapan. Ya, betul. Artikulasi adalah sebuah pengucapan yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Artikulasi dibedakan menjadi dua. Apa aja? Ada yang tahu? Luas dalam. Salah. Yang satu. Yang pertama adalah bunyi vokal. Bunyi vokal contohnya apa? A, I, U, E, O. Betul. A, I, U, E, O. Yang kedua adalah konsonan. Ada yang tahu konsonan itu apa? Tidak. Selain A, I, U, E, O, bunyi konsonan dibagi menjadi beberapa. Seperti yang tadi dikatakan sama kamu itu, jadi bunyi konsonan itu yang pertama contohnya bilabial. Bilabial itu apabila bunyi ujar yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua bibir. Maksudnya bibir atas dan bawah. Itu contohnya apa? B, P, P, dan N. Ya, yang kedua laryngal. Itu bila bunyi ujar yang terjadi karena pita suara terbuka agak lebar. Contohnya, ya betul. Yang ketiga adalah velar. Apabila bunyi ujar yang dihasilkan oleh lidah bagian belakang atau artikulator dan langit-langit lembut atau titik artikulasi seperti K, B, G, KH dan Ki. Terus yang keempat adalah labiodental. Labiodental bila bunyi ujar yang dihasilkan dengan mempertemukan di atas atau titik artikulasi dengan di bawah. Bisa dibayangkan? Seperti F, V, dan W. Jadi giginya atas itu ketemu sama gigi bawah. I itu bukan. Ki itu gigi atas ketemu sama gigi bawah itu ya. Itu dan Ki itu tadi masuknya ke velar. Itu. Yang kelima adalah artiko intradental atau dental. Bila bunyi ujar yang dihasilkan oleh ujung lidah atau artikulator dengan daerah lengkung gigi atau titik artikulator seperti T, D, dan N. Yang keenam spiral. Bila bunyi ujar yang dihasilkan dari udara yang keluar dari paru-paru yang mendapatkan halangan getaran lidah. Contohnya S, Z, dan SY. Yang itu. Terus yang ketujuh uvular. Bila bunyi getar lain yang dihasilkan oleh anak tekak sebagai artikulator dengan lidah bagian belakang sebagai titik artikulasinya. Contohnya R tapi tidak jelas. R. Ya begitu. R. Gitu. R. Terus yang kedelapan adalah apikal. Bila bunyi getar yang dihasilkan dengan mendekatkan lidah ke langit-langit lembut atau lengkung gigi dengan sistem getar menimbulkan bunyi ujar. Contohnya R yang jelas bagaimana? R ya tadi
Kalau tadi uvular apa? Yang R tidak jelas. Terus yang kemudian adalah memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia yang terpengaruh bahasa daerah atau bahasa asing. Dalam bahasa Indonesia, penulisan secara baku telah diatur dalam EYD. EYD adalah Ejaan yang ya, penggunaan secara lisan yang berkaitan dengan bagaimana sebuah kata diucapkan atau dilafalkan secara benar, maka pengucapannya harus sesuai huruf yang membentuk kata tersebut. Tapi selama ini kita ketahui bahasa Indonesia sering diucapkan salah karena terpengaruh sama bahasa daerah. Misalnya kalau orang Jawa menyebut kantung itu apa? Kantong. Orang Jawa. Oh, enggak. Sama-sama kantung tapi bacanya beda. Kantong. Ya, itu. Kantong sentrom tapi enggak sentrom ya. Terus yang kedua, belum. Kalau belum, biasanya kalau orang Betawi kalau bilang belum apa? Belum gitu. Oh, belum. Ya, gitu itu ada perubahan. Padahal harusnya yang seperti itu tidak boleh. Kata yang berasal dari bahasa daerah tentunya diadaptasi menjadi kata baku bahasa Indonesia. Kata yang telah baku maka harus dilafalkan secara baku pula. Ucapan baku dinilai dari pelafalan bunyi terhadap fonem pembentuk katanya dan tidak terpengaruh oleh unsur budaya daerah. Jadi mulai sekarang kalian harus berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai EYD tadi. Kemudian adalah pelafalan kata serapan. Pelafalan kata serapan. Menurut kalian kata serapan itu apa sih? Ya, kata serapan adalah kata dari bahasa asing yang diartikan ke bahasa Indonesia. Ya, kata serapan merupakan bahasa asing yang diindonesiakan. Itu terjadi karena sebuah proses adaptasi dan asimilasi. Seperti itu. Adaptasi itu apa sih? Proses adaptasi itu sebuah kata secara utuh diserap tanpa adanya perubahan pelafalan. Contohnya coffee break. Kemudian money politik. Artinya apa money politik? Money, uang. Politik uang. Ya, betul. Money politik itu politik uang. Kemudian super power dan lain-lain. Kemudian yang proses asimilasi. Asimilasi adalah proses asimilasi itu apabila sebuah kata asing diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan perubahan sesuai pengucapan dan penulisannya di bahasa Indonesia. Saya tulis contohnya ya. Yang pertama contohnya bacanya apa? Efektif. Ya, efektif. Itu kalau dalam bahasa Indonesia efektif biasanya. Efektif seperti ini. Maka ini dinamakan dikarenakan proses asimilasi. Iya kan asimilasi. Yang kedua adalah survei. S-U-R-V-E-Y. Survei dilafalkan survei. Kemudian karir, C-A-R-I-R, dalam bahasa Indonesia karir dilafalkan juga karir, K-A-R-I-R. Selanjutnya adalah pelafalan yang benar ialah pelafalan yang mengikuti kata serapan bahasa Indonesia, bukan bentuk asingnya. Unsur bahasa Indonesia itu juga dipengaruhi adanya imbuhan asing, antara lain isasi tadi, standarisasi, imunisasi, kemudian apa lagi? Periodisasi, seperti itu. Terus yang kedua analisis, diagnosis, dan lain-lain, masih banyak contohnya. Yang selanjutnya adalah koruptor, radiator, operator. Ada duniawi, manusiawi. Kemudian yang terakhir ada man. Man itu ada seniman, budiman, dan yang lain-lainnya. Kemudian ada kata-kata yang hampir sama ketika diucapkan. Seorang biasanya kalau mengucapkan sesuatu, jika artikulasinya tidak tepat, maka pendengarnya
Maksudnya seorang yang mendengarkan itu bikin bingung ya kalau kata-kata yang nggak tepat. Itu misalnya contohnya keamanan, kenyamanan, kesamaan, itu hampir sama. Kemudian makannya yang seperti itu gitu. Terus makannya dan malamnya. Kemudian contohnya lain, penanya sama penanya. Penanya itu pena milik dan penanya itu seseorang yang bertanya. Kemudian ada adanya dan adanya. Pemahaman terhadap alat ucap dan bunyi yang dihasilkan sesuai dengan pengucapan atau artikulasi membuat pemakai bahasa bersikap cermat dalam melafalkan setiap kata, singkatan, dan unsur serapan sesuai dengan lafal yang bagus. Seperti itu seharusnya yang dilakukan dengan pelafalan fonem yang baik, vokal maupun konsonan, serta konsonan serta bentuk, alufon, dan variasinya. Kesalahpahaman terhadap makna kata tidak terjadi dan komunikasi akan berjalan dengan efektif. Itu mengapa seharusnya seorang public speaking harus berbicara dengan memperhatikan artikulasi yang tepat. Misalnya seseorang yang membawakan acara, itu seringkali salah ya. Jadi di lain artikulasi mereka juga harus menggunakan pemilihan bahasa yang tepat juga, sehingga tidak membuat sebuah pemborosan kata. Misalnya yang sering salah diucapkan itu adalah kepada Bapak Asrofi waktu dan tempat kami persilahkan. Seperti itu. Kenapa kok bisa salah menurut kalian? Itu berarti yang dipersilakan itu waktu dan tempatnya. Ya, padahal yang ditujukan seorang pembawa acara itu yang dipersilakan itu Bapak Asrofinya, tetapi pemilihan katanya tidak tepat sehingga di situ artinya waktu dan tempat yang dipersilahkan. Harusnya seperti apa? Yang benar? Kepada Bapak Asrofi kami persilahkan. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang sering salah adalah acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Suprapto. Kepada Bapak Suprapto kami persilakan. Itu salahnya di mana sih sebenarnya? Nggak tahu. Itu ada pemborosan kata karena menyebutkan dua kata atau kelompok yang sebenarnya cukup disebutkan satu kali saja. Jadi yang benar sebaiknya gini saja. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT-nya kepada Bapak Suprapto kami persilakan. Sebenarnya boleh mau menggunakan kata yang tadi, tapi kita kan di acara formal jadinya tidak boleh menggunakan bahasa yang pemborosan kata seperti itu. Kemudian demikian tadi sambutan dari Bapak Suprapto. Semoga pesannya dapat menambah ilmu sehingga dapat menambah semangat belajar kita. Itu juga seharusnya tidak usah disebutkan karena hal-hal seperti itu tidak penting dan tidak menambah informasi seperti itu. Saya rasa sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk pertemuan yang selanjutnya kita akan mencoba praktek pelafalan yang benar. Nanti saya sediakan sebuah teks. Nanti kalian harus melafalkan itu dengan benar. Oke? Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, saya mohon maaf kalau ada kurang-kurang dan salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.